Perempuan Samaria ini membawa tempayan. Wah. Halo adik-adik, welcome to Blessing for Kids. Hari ini Kak Marshall mau cerita tentang Tara, perempuan Samaria. Tapi sebelum kita mulai, kita mau bersatu hati terlebih dahulu ya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih buat hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, berkati kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kak Marshall mulai ya adik-adik ceritanya. Pada suatu hari, Yesus, nah ini Tuhan Yesus sedang melakukan perjalanan. Perjalanan yang Yesus lakukan, dilakukan bersama dengan murid-muridnya. Nah, jadi ada murid-murid Yesus juga nih yang ikut. Nah, ada lagi. Nah, jadi Yesus bersama dengan murid-muridnya melakukan perjalanan. Ayo kita jalan. Nah, perjalanan yang dilakukan oleh Yesus bersama dengan murid-muridnya itu sangat jauh adik-adik. Sehingga Yesus pun merasa lelah dan Yesus mau beristirahat. Yesus pun tiba di suatu tempat di mana di tempat tersebut ada sumur. Sumur ini disebut dengan Sumur Yakub. Apa nama sumurnya? Sumur Yakub. Yesus pun beristirahat di dekat sumur tersebut. Nah, ketika Yesus sedang ada di sumur tersebut adik-adik, tiba-tiba ada seorang perempuan Samaria yang datang. Nah, ini perempuan dari Samaria yang datang. Nah, perempuan ini datang sambil membawa tempayan. Nah, ini tempayannya. Karena dia mau menimba air. Nah, ini. Ta-da-da! Jadi perempuan Samaria ini datang ke sumur Yakub membawa tempayan. Nah, ketika perempuan Samaria ini tiba di sumur, perempuan Samaria ini bertemu dengan Yesus yang sedang beristirahat. Pada zaman itu adik-adik, orang Yahudi biasanya tidak bergaul dengan orang Samaria. Sebab orang Yahudi menganggap bahwa orang Samaria berbeda dengan mereka. Sehingga orang Yahudi tidak berteman dengan orang Samaria. Namun Yesus sebagai orang Yahudi berbeda dengan orang Yahudi kebanyakan. Di mana Yesus mau mengasihi, mau berbicara, mau berteman dengan orang Samaria. Yesus pun berkata kepada perempuan Samaria, di mana Yesus mau meminta air dari perempuan Samaria ini sebab Yesus merasa haus. Lalu perempuan Samaria ini pun terkejut, "Hah? Kamu kan orang Yahudi, kok kamu mau sih berbicara? Kok kamu mau sih meminta air minum dari aku?" Seperti itu. Singkat cerita, Yesus pun tetap berbicara, tetap mengatakan hal yang baik kepada perempuan ini. Bahkan adik-adik, Yesus Kristus menyatakan atau menceritakan tentang air hidup, yaitu air yang dapat memberikan kehidupan kekal bagi setiap orang yang menerimanya. Di mana Yesus menunjukkan dan menceritakan bahwa dia adalah air hidup. Barang siapa menerima Yesus, barang siapa percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Singkat cerita adik-adik, perempuan Samaria ini pun akhirnya mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia sangat bersukacita. Akhirnya perempuan Samaria ini pun kembali ke kotanya, kembali ke tempatnya, dan menceritakan kepada orang-orang yang ada di kotanya, "Hei, aku berjumpa dengan seseorang.
dan dia menceritakan tentang Yesus kepada teman-temannya. Akhirnya adik-adik, banyak orang dari tempatnya, dari Samaria itu datang kepada Yesus. Mana Yesus? Mana Yesus? Aku juga mau mendengarkan Yesus. Lalu orang-orang dari Samaria ini, adik-adik, teman-teman dari perempuan tersebut, berjumpa dengan Yesus dan pada akhirnya mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Wah, luar biasa ya adik-adik. Perjumpaan dengan Yesus yang dialami oleh perempuan Samaria ini justru membawa keselamatan tidak hanya bagi perempuan Samaria, tapi bagi orang-orang yang ada di sekitar perempuan Samaria ini. Dari kisah ini adik-adik kita bisa belajar ya bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang mengasihi semua orang. Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan dan biarlah kita pun mau belajar untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Nah, sebelum kita tutup, kita mau hafalan dulu ya adik-adik dari Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-39. Marshall bacakan ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Melalui ayat ini kita bisa belajar ya adik-adik bahwa Tuhan Yesus mau kita mengasihi sesama, bukan mengasihi yang sama dengan kita. Kita diajar untuk mengasihi setiap ciptaan Tuhan, yaitu orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu orang tua, kakak, adik, teman, sahabat, dan setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Siapa yang di sini mau mengasihi sesamanya? Angkat tangannya. Mau ya? Kita belajar untuk mengasihi seperti Yesus yang mau mengasihi semua orang. Yuk kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau menjadi seperti Yesus, mengasihi setiap orang, belajar untuk mau berteman, mau melakukan hal yang baik dan benar kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah kasih Tuhan yang kami rasakan dapat kami bagikan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Once again, terima kasih ya adik-adik sudah mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. See you di hari yang selanjutnya. Bye-bye. Happy Sunday and God bless you.